pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pagi hari ini mari kita mengawali segala aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Ya Tuhan, hari ini kami mau mengawalinya dengan mencari Engkau, dengan bersekutu dengan Engkau melalui perenungan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kami bisa mendapatkan pesan apa yang Tuhan inginkan agar kami jalani di hari-hari ini. Berkatilah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kita sampai pada 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel pasal yang kedua. Saya akan membacakan ayat pertama hingga ayat yang keempat. Namun Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan pembacaannya nanti hingga ayat yang terakhir di ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman Tuhan, "Ke Hebron." Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara bersantai ria tanpa rasa takut dan khawatir akan segala sesuatu yang ada di kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa tidur dengan nyenyak dan pagi-pagi bangun dengan pikiran yang jernih dan fresh. Mungkin ada yang berkata bahwa santai seperti itu ya hanya ada kalau kita lagi liburan. Mungkin liburan di Bali, menginap di villa yang sejuk dan asri. Bisa bebas main di pantai, bisa menikmati sensasi seru, terbang tinggi dengan para layang. Mungkin orang lain berpendapat berbeda. Santai itu saat bebas dari tugas sekolah atau tugas kuliah yang akhir-akhir ini unik dan tak jarang menyusahkan. Mungkin kalau ibu rumah tangga akan berkata, santai itu saat urusan rumah selesai. Cucian beres, rumah rapi, masakan kelar, dan bisa mani-pedi atau krimbat di salon. Orang lain mungkin berkata, santai itu ya saat tagihan bunga bank bisa terbayar dan masih punya deposito yang besar di bank. Santai, sebuah kondisi yang menyenangkan jika bisa kita nikmati dengan benar. Santai itu menyenangkan karena santai itu bebas dari rasa ketegangan, kata KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudara, ketegangan memang tak jarang membuat kita menjadi emosi, naik emosinya begitu ya, dan tidak akan nyaman kalau terus kita pelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca 2 Samuel pasal yang kedua ini secara keseluruhan dari ayat 1 hingga ayat yang terakhir di ayat yang ke-32, maka kita bisa merasakan ada nuansa ketegangan di sana. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ada perang hebat antara Abner dan pasukannya melawan Yoab dan pasukannya. Sebenarnya untuk apa mereka susah-susah perang satu sama lain Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca alur ceritanya, maka kita bisa menemukan Bapak Ibu Saudara bahwa ketegangan yang mengakibatkan terjadinya perang hebat itu adalah karena perebutan tahta raja setelah Saul Raja Israel mati. Bapak Ibu Saudara, diceritakan di ayat yang ke-8 bahwa Abner, panglima Saul atau juga sepupu Saul, mengambil Ishiboset, anak Saul untuk menjadi raja.
Padahal sudah jelas dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 di sana dicatat bahwa Daudlah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tuhan sudah memilih Daud dan Tuhan sudah memakai Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada saja orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Dan dengan cara mereka berusaha menjadikan orang lain menjadi raja menggantikan Saul. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak membuat Daud jadi gegabah atau melakukan trik-trik politik untuk menjadikan dirinya raja di sana. Daud santai aja Bapak Ibu Saudara. Kenapa Daud bisa sesantai itu? Karena Daud melangkah bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan trik-trik politik untuk mendapatkan kekuasaan dan menjadi raja di sana. Dia melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Dari mana kita bisa tahu hal ini Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang pertama dicatat bahwa Daud bertanya kepada Tuhan tentang kemana dia harus melangkah. Mari kita baca. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia mau melangkah, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saat Daud melangkah bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saat Daud melibatkan Tuhan dalam perencanaannya, kalau kita baca di ayat yang keempat, tuntunan Tuhan atas perjalanan hidup Daud tidaklah menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Di ayat 1 Tuhan menyuruh Daud untuk pergi ke Hebron. Dan ketika Daud sudah di sana mengikuti tuntunan Tuhan untuk pergi ke Hebron, orang-orang Yehuda datang kepada Daud dan mengurapi dia menjadi raja atas Yehuda. Bapak Ibu Saudara, bisa saja Daud berpikir begini, "Ya ampun, aku kan sudah mengikuti tuntunan Tuhan untuk ke Hebron. Tetapi kenapa yang mengangkat aku menjadi raja hanya satu suku saja, hanya suku Yehuda? Israel kan bukan hanya satu suku. Harusnya Tuhan menjadikan aku raja atas semua Israel." Tetapi Daud tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Daud tetap santai walaupun saat itu dia hanya menjadi raja atas satu suku, atas Yehuda saja. Bapak Ibu Saudara, wilayah kekuasaan Daud saat itu sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan wilayah kekuasaan Ishibosyet. Ishibosyet dicatat menjadi raja atas Gilead di ayat 9, atas orang Asyuri, atas Yizreel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Seluruh Israel yang dimaksudkan di sini adalah Israel bagian utara, Bapak Ibu Saudara. Kenyataan bahwa daerah kekuasaan Daud lebih kecil daripada daerah kekuasaan Ishibosyet sangatlah mungkin membuat Daud menjadi panik dan tegang. Tetapi Daud tahu pasti Tuhan seperti apa yang dia andalkan. Keyakinan itu membuat Daud tetap santai Bapak Ibu Saudara dalam kondisi menegangkan sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca pasal-pasal selanjutnya, maka kita bisa menemukan bahwa Daud tidak salah ketika dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Memang dialah yang akan menjadi raja atas seluruh Israel, bukan hanya atas Yehuda. Dicatat di sini bahwa Ishibosyet hanya memerintah 2 tahun saja lamanya, tidak lama Bapak Ibu Saudara. Jadi memang cerita di pasal 2 ini hanyalah permulaan dari banyaknya kemenangan-kemenangan Daud ketika dia melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, di dunia yang berdosa ini, pasti akan ada hal-hal yang menegangkan yang kita hadapi setiap hari, dan tak jarang membuat kita takut dan khawatir atau bahkan bisa menjadi depresi. Itulah yang akan terjadi ketika kita hanya mengandalkan cara pikir kita, ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud dalam perikop yang kita baca ini santai menjalani hari-harinya
yang penuh dengan ketegangan. Mengapa demikian? Karena Daud melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Daud melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidupnya. Dan dia tahu pasti Tuhan seperti apa yang dia andalkan. Dan Tuhan yang sama, itulah yang juga bisa kita andalkan Bapak Ibu Saudara. Ketika ketegangan hidup yang membuat Anda takut atau khawatir mengusik pikiranmu, andalkanlah Tuhan, libatkanlah Dia untuk memimpin hidupmu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita bisa santai saja menghadapi dan menjalani hidup yang berat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, telah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami, agar kami selalu melibatkan Engkau dalam perencanaan hidup kami, sehingga kami bisa santai saja menjalani kehidupan yang berat di dunia yang berdosa ini. Berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.